Nanti Bapak Ibu tinggal klik admit saja. Insya Allah sudah mute kali ini demi terselenggara acara kita pada hari ini dengan lancar, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jika nanti di tengah-tengah kajian online yang akan dibawakan oleh Ustadz kita tercinta, Ustadz Syafiq Riza Basalama, kami persilahkan untuk bertanya, tapi melalui chat Bapak Ibu ya. Diklik chat tengah-tengah Zoom, klik admin pertanyaan, nanti pilih ada admin pertanyaan namanya Bu. Silahkan mengajukan pertanyaan ke sana, insya Allah akan kami bacakan jika sempat Bapak Ibu di akhir sesi acara kita pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak share ID Zoom dan juga password yang telah kami berikan ke pihak lain demi terselenggara acara kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga mohon bagi Bapak Ibu untuk hadir dari awal sampai akhir hari acara kita pada hari ini, karena nanti di akhir sesi akan langsung ditutup dengan doa dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu, insya Allah kita akan mulai pukul 3.45 ya, 1 menit lagi. Mungkin ada sedikit video dari kami. Dipersilakan kepada tim admin untuk video terlebih dahulu sebelum mulai acara kita pada hari ini. Terkadang kita tidak tahu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekedar melihat dalam diam atau merasa dalam kata kasihan. Kini saatnya kita bergerak. Dari kita punya lembaga yang terpercaya. Hadirkan senyum mereka untuk menjalani masa depan. Sekarang ada cara yang lebih mudah, aman, dan terarah untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf, sedekah, serta kurban Anda. Waktumu Hijrah, solusi satu pintu yang siap membantu Anda. Didukung oleh sederet amil yang sudah terbukti reputasinya. Ayo kunjungi waktumuhijrah.com untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf, sedekah, dan kurban Anda. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Uang Wardana selaku manajemen dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat, dan juga yang kami hormati Ibu Aufrida Arsiana Dewi selaku Region Head Jatim Bali Nusra dari Bank Muamalat Indonesia, dan juga Bapak Novi Wardi selaku PLT Direktur Eksekutif Baitul Mal Muamalat. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan juga salam hormat kepada Bapak Ibu nasabah Bank Muamalat Indonesia yang telah hadir pada kajian online pada hari ini, dan juga kepada jamaah dari Ustadz Syafiq Riza Basalama yang menyaksikan kajian online ini baik melalui kanal live YouTube, Instagram, dan juga Facebook dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Dan juga kami ucapkan Ustadz Ahlan wa Sahlan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama yang telah
ada di tengah-tengah kita yang akan membawakan acara kita pada hari ini nanti, tausiahnya langsung dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan bikum. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan juga kami sapa keluarga besar Bang Muamalat yang telah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir pada acara kajian online hari ini. Dan juga selawat serta salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman nanti. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Fadil dari Bank Muamalat Kantor Pusat yang akan membawakan acara pada hari ini bertemakan menggapai rezeki di jalan Allah yang langsung dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Saudara Didin yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 172 dan juga surat An-Nisa ayat 5. Kepada Saudara Didin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Didin atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, acara kita pada hari ini dapat terselenggara dengan lancar dan juga kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, beranjak ke acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Aufrida selaku Region Head dari Bank Muamalat Jatim Bali Nusra. Kepada Ibu Frida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat
dan kesempatan untuk menjaga tali silaturahim melalui kajian online Bank Muamalat yang bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat. Jangan lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah MA sebagai narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Yang kami hormati Bapak Novi Warji selaku PLT Direktur Eksekutif Baitul Mal Muamalat. Selamat sore Pak Novi Warji. Assalamualaikum. Dan kami hormati Bapak Wan Wardana selaku Head of Wealth Management Services and Priority Segmentation wakili kantor pusat Bank Muamalat di Jakarta. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami hormati nasabah Bank Muamalat dan para amil Baitul Mal Muamalat yang kami cintai, yang sore hari ini telah bergabung bersama kami semua melalui via Zoom di sore hari ini. Serta yang kami hormati seluruh jamaah setia dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah yang mengikuti kajian ini, baik melalui live YouTube maupun Instagram. Saat ini kita sudah memasuki awal tahun 1442 Hijriah, di mana bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan Muharram yang jika kita berbuat kebaikan, maka akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, serta menjaga keimanan dan ketakwaan di bulan yang penuh berkah ini dengan semangat ayo hijrah. Kajian online kali ini akan mengangkat tema menggapai rezeki di jalan Allah, yang kami harapkan akan membuka mata hati kita semua mengenal hakikat rezeki yang sebenarnya, bahwa rezeki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan rezeki di jalan yang membawa keberkahan dan memberikan bekal amal untuk kita di akhirat kelak. Bank Muamalat kali ini bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat yang telah menyiapkan layanan dan program khusus bagi Bapak dan Ibu, yakni program bundling siswa, tingkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di mana Bapak dan Ibu para nasabah dapat menabung sekaligus beribadah, insya Allah sebagai bekal atau investasi akhirat kita semua. Dan sebagai pionir Bank Syariah, Bank Muamalat tentunya tidak pernah berhenti untuk memberikan pelayanan terbaiknya di era new normal seperti ini. Dengan berbagai tantangan yang ada seperti ini, Bank Muamalat tetap kokoh dan alhamdulillah dapat membuktikan performa yang terbaik dengan meraih berbagai prestasi. Di antaranya, pada bulan Mei lalu, kami Bank Muamalat berhasil meraih peringkat 1 dalam ajang Digital Brand Award 2020 dari majalah Infobank untuk kategori Bank Syariah Buku 2. Prestasi lain dari Bank Muamalat juga diakui dalam kancah internasional sebagai The Best Customer Experience ATM untuk Omnichannel, serta predikat Highly Acclaimed untuk Best Customer Experience in Islamic Banking. Selain itu, satu lagi Bank Muamalat meraih Best Islamic Finance Wealth Management dari Alpha Southeast Asia di ajang Islamic Finance Award 2020. Prestasi tersebut tentunya akan menjadi kebanggaan bagi kami, serta menjadi penyemangat bagi kami untuk senantiasa menjaga nama dan terus meningkatkan kualitas pelayanan Bank Muamalat bagi Bapak Ibu semua. Akhirul kata, saya dan manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan Bapak Ibu nasabah Muamalat dan juga kepada
semua pihak atas terselenggaranya acara kajian online ini. Kami harap acara kajian ini bermanfaat, dapat membawa keberkahan, kemudahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Frida atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Frida, bahwa acara kajian online pada sore hari ini terselenggara dengan adanya kerjasama Bank Muamalat Indonesia dan Baitul Mal Muamalat atau biasa kita sebut sebagai BMM. Apa itu BMM atau Baitul Mal Muamalat? Jadi Baitul Mal Muamalat merupakan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah yang didirikan Bank Muamalat tahun 2000, Bapak Ibu. Dan juga telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf ke masyarakat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk lebih mengenal BMM lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini. Nama saya Kartina. Lah dah di kampung dia, kalau ada yang melahirkan ditolong bawa sampai ke puskesmas. Pendarahan ya, pernah Pak. Langsung ke Sambas bawa puskesmas di Jangkung aja. Hampir-hampir ya kami Pak dulu. Lah sakit kan, tak peduli malam. Terus diantar lah. Susah deh Pak, ilahi. Hasil puskesmas itu kan ada di Madang ya. Tidak bisa, kami tak pergi ke puskesmas di Jangkung kan. Orang tidak kendaraannya Pak ya. Ada ambulan terapung, kami bersyukur dapatlah kami di sang malam untuk dapat yang bawa ke puskesmas. Terima kasih bagi ambulan terapung BNN. Terima kasih dengan ambulan terapung datang ke Desa Cidung. Alhamdulillah kami bersyukur Pak, banyak-banyak bersyukur dapat bantu kami sehat. Bagi yang sakit, bagi yang nyaman kan, itu kan terapung semuanya untuk bawakan yang sakit, yang nak melahirkan kan. Ya Bapak Ibu, itulah salah satu program yang dimiliki oleh Baitul Mal Muamalat adalah ambulan terapung. Jadi Bapak Ibu yang ingin bersedekah lebih lanjut bisa langsung ke rekening di sebelah kiri saya ini, langsung transfer ke BMM atau di scan pakai metode kris Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengenal lebih lanjut tentang Baitul Mal Muamalat, kami undang kepada Bapak Muhammad Riyandi selaku Manajer Retail and Digital Fundraising dari BMM. Kepada Bapak Riyandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadil atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, nasabah Otoritas Bank Muamalat Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Riyandi. Insya Allah akan men-sharingkan terkait program ambulan terapung. Mudah-mudahan memberikan makna dan inspirasi buat kita semua, karena tujuan kami ingin mengajak sebanyak mungkin masyarakat terlibat untuk program ambulan terapung ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian ingin sharing di slide terkait program ambulan terapung ini. Alhamdulillah Baitul Mal Muamalat di tahun 2020 menggagas sebuah program yang kami sebut ambulan terapung dengan tema menghubungkan akses kesehatan warga 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Ini merupakan visi Baitul Mal Muamalat untuk bisa memberikan bantuan dari Aceh hingga Papua, yang mana banyak masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan, khususnya daerah-daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan.
mengapa Baitul Mal Muamalat menginisiasi ambulans terapung. Di masa pandemi ini akses fasilitas kesehatan buat warga di seluruh Indonesia itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat harus mudah dan bisa mendapatkan akses tersebut. Sedangkan di beberapa wilayah, pemerataan pembangunan di Indonesia ini masih kurang sesuai. Akhirnya ada beberapa daerah yang dia jalur transportasinya melalui sungai, itu kesulitan ketika untuk mengakses ke fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas. Dan ini banyak beberapa cerita karena jika melalui jalur darat di beberapa daerah itu sangat jauh. Bahkan selain jauh membutuhkan waktu yang sangat panjang, juga kontur daerahnya yang memang berbukit sehingga ketika orang sakit ingin dibawa ke puskesmas terdekat itu butuh waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, alhamdulillah dengan adanya akses transportasi melalui sungai atau tepian laut ini menjadi sebuah solusi buat warga-warga di daerah keluar terpencil tadi yang membutuhkan akses tersebut. Salah satunya adalah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di mana di sana seringkali ada beberapa cerita memang lahiran di ambulans terapung ini sudah biasa. Karena memang jika tadi jarak jalan darat itu rusak dan membutuhkan waktu dan 10 km kurang lebih menuju puskesmas terdekat. Dengan izin Allah, alhamdulillah, dengan para donatur, alhamdulillah kita juga sudah bisa merealisasikan program ambulans terapung di Sambas. Yang insya Allah ternyata masih banyak beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan ambulans terapung ini. Apalagi ditambah memang kondisi geografis bagian wilayah Indonesia yang diairi oleh sungai-sungai besar dan infrastruktur yang belum merata di semua daerah. Ini merupakan latar belakang mengapa ambulans terapung ini kami inisiasi oleh Baitul Mal Muamalat dengan mengajak ikut serta para donatur. Tujuan programnya yang pertama, kita ingin menyiapkan alat transportasi warga pelosok untuk dapat mengakses layanan kesehatan, minimal di tingkat puskesmas. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menghadirkan rasa aman bagi warga pelosok untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Karena dengan mendapatkan akses layanan kesehatan optimal, mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang bisa terselamatkan jika dalam kondisi sakit. Yang ketiga, memupuk sikap gotong royong warga dengan pengelolaan ambulans terapung secara kolektif. Karena setelah adanya pengadaan ambulans terapung ini, maka secara pengelolaan kami serahkan kepada warga. Yang mana warga juga gotong royong untuk bisa memenuhi operasional tersebut, sehingga banyak warga terbantu ketika membutuhkan ambulans terapung ini untuk mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Berikut ada beberapa yang sudah jadi ambulans terapung. Ini di Sambas, kita alhamdulillah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, kemudian juga dengan Basnas Provinsi Kalimantan Barat, dan BMM menyediakan ambulans terapung, yang mana di dalamnya juga terdapat kursi roda, dan ada tabung oksigen, dan alat pandu yang mana ini sangat dibutuhkan ketika untuk membawa para saudara-saudara kita yang sakit. Nah, ini salah satu desain ambulans terapung yang sedang kita kembangkan di beberapa daerah. Tentunya ada 4 komponen yang akan kami siapkan dengan adanya ambulans terapung ini. Yang pertama adalah ada garasinya, tentu kita buat seperti gambar tadi. Ada safety jacketnya untuk para baik penerima manfaat yang sedang sakit maupun para pengantarnya. Kemudian ada alat kesehatan, kursi roda, tandu, dan tabung oksigen. Yang terakhir ada longboat 6 meter kali 1,5 meter sesuai pada desain gambar yang terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini hasil asesmen kami yang sementara ini sudah fix bahwa di titik ini sangat membutuhkan ambulans terapung ini. Ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas, kemudian di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyu Asin, ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu, di Provinsi Riau, di Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara. Ini sudah kita asesmen dengan melihat kondisi geografis, kemudian kebutuhan masyarakat setempat.
Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para nasabah prioritas Bank Muamalat Indonesia, kita bisa merealisasikan program ini. Dan dengan sangat bahagia kami BMM mengajak untuk kita bersama-sama agar banyak saudara-saudara kita yang terbantu dengan adanya ambulans terapung ini. Ini kurang lebih rencana anggaran biaya yang memang akan dibutuhkan dalam satu unit ambulans terapung, kurang lebih sebesar 98 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu nasabah prioritas Bank Muamalat Indonesia mau ikut serta bersama kami memfasilitasi kebaikan buat banyak orang, warga-warga saudara-saudara kita dari Aceh hingga Papua. Itu saja penjelasan mengenai ambulans terapung. Kami sangat berharap Bapak Ibu nasabah Bank Muamalat Indonesia bisa ikut serta bersama kami dalam merealisasikan program ambulans terapung ini dari Aceh hingga Papua. Dan insya Allah bagaimana caranya untuk bisa berkontribusi, akan ada tayangan video dari kami Baitul Mal Muamalat, bisa disimak Bapak Ibu sekalian, sehingga layanan kemudahan ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi untuk program kami ini. Terima kasih dari saya Muhammad Riyandi, Baitul Mal Muamalat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Yanti atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi yang ingin mendengarkan, yang ingin berkontribusi, silahkan lakukan transfer. Bisa juga ke rekening di samping saya ini, ke Baitul Mal. Baiklah Bapak Ibu semua, kerja ke acara inti kita pada hari ini adalah tausiah dari Ustadz Syafiq Rizal Basalama. Mohon izin Ustadz untuk membacakan profil singkat mengenai Ustadz. Baiklah Bapak Ibu, beliau lahir di Jember pada tahun 1977 dan juga beliau menempuh pendidikan hingga S3 Bapak Ibu, alhamdulillah S1 hingga S3 di Universitas Islam Madinah dengan jurusan dakwah, fakultas dakwah dan eksekutif. Dan juga beliau telah menerbitkan banyak karya ilmiah dan juga buku. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami silakan kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalama MA untuk memberikan tausiah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Segala kenyamanan yang kita rasakan, segala keindahan yang kita pandang, dan semua kenikmatan yang ada pada diri kita dan ada pada setiap makhluk Allah SWT, semua itu adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Maka baginya segala syukur dan puji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau,
dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kalau bicara rezeki, mungkin sebagian sedang kesulitan rezeki. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, sebagian orang-orang dirumahkan. Sebagian usahanya ditutup. Sebagian ya mungkin di PHK. Dan ada sebagian mungkin yang sedang sakit dan tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini kebanyakan manusia itu berpikiran bahwasanya rizki itu didapat dengan bekerja saja. Mereka sekolah sampai S1, S2, S3 untuk bekerja yang dengannya dia mendapatkan rizki. Ana rasa pemikiran ini harus diluruskan. Berapa banyak orang-orang yang tidak bekerja, tapi dia masih hidup, menjalani kehidupan ini. Dan kita juga melihat anak-anak yang belum bisa bekerja, bahkan belum keluar dari perut ibundanya, belum bisa berbuat apa-apa, doa pun dia tidak mampu, tapi ternyata Allah kirimkan rezeki kepadanya. Maka yang harus kita rubah adalah mindset rezeki itu dengan bekerja saja. Rezeki kita di mana sih? Rezeki kita tuh di atas. Subhanallah ya. Pernah kejadian di masa Khalifah Harun al-Rashid. Ya, pada abad kedua, ketiga Hijriah. Itu salah seorang alim ulama, sastrawan yang ahli bahasa, dia lagi di Basrah. Dari masjid Basrah dia keluar. Di tengah jalan dia jumpa dengan orang Badui. Di atas ontanya dia. Karena berpapasan dengan orang ini, ditanya sama Badui ini. Mimman anta? Kamu dari mana? Kata dia setelah salam ya. Basa-basi tanya, kamu dari mana? Min Asma. Dari Qabilah Al-Asma. Terus kamu datang dari mana barusan? Ini orang Badui ya, Ma. Kalau kita bicara Badui, hidup mereka nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jarang sekali mereka melihat bangunan di sana. Ketika melihat Asma ini keluar dari bangunan, tanya dari mana engkau? Qala min baitin yutla fihi kalamur rahman. Aku dari tempat, dari sebuah rumah yang di sana dibacakan firman-firman Allah. Heran orang Badui ini. Alir-Rahmani kalamun yatluhu adami. Apakah Allah yang Maha Pengasih itu memiliki firman yang dibaca oleh manusia? Karena kata dia, iya. Lalu dia minta dibacakan. Utlu alayya. Karena dia sedang di atas ontanya, kata Asma'i, turun kalau kau minta dibacakan, kata dia. Memang kadang-kala orang Badui ini secara adab dan etika mungkin tidak terlalu baik ya, karena kehidupan mereka. Akhirnya turun orang Badui ini. Dibacakan surat Az-Zariyat. Dari awal dia bacakan. Waz-Zariyati zarwa. Sampai ke firman Allah di ayat 22. Coba dibacakan. Ayat 22, ayat 23. Nah. Tafadhal. Nah, siapa yang mau bacain? Gimana Ustaz ya? Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Nah, artinya? Yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.
maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Subhanallah. Ini orang Badui biasa kalau mengais rezeki itu menggembala kambing. Berpindah-pindah dari satu tempat yang ada rumput ke tempat lainnya. Lalu dia mendengarkan firman Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit tuh ada rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Lalu tanya orang Badui ini. Ahadha kalamur rahman. Benar ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kata dia. Akhirnya Badui itu berdiri. Setelah duduk dari dengarkan ucapannya Asma'i, dia ambil pedangnya. Dia sembelih ontanya. Setelah itu dia potong-potong ontanya tanpa dikuliti. Lalu dia mengatakan kepada Asma'i, tolong bantu aku untuk membagikan. Jadi orang yang keluar masuk ke kota Basrah itu dikasih daging sama orang Badui ini. Itu kendaraan dia. Itu yang dia milikin saja. Setelah itu dia punya pedang, dia tumpulkan. Kemudian dia punya panah, dia patahkan. Lalu dia pergi meninggalkan Asma'i. Sambil membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa kata Asma'i? Subhanallah, ini ayat. Aku sering baca. Tapi kenapa aku tidak terpengaruh seperti terpengaruhnya orang Badui yang pertama kali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita juga seperti itu, ya. Ayat-ayat Allah sering kita dengarkan, sering kita baca, tapi tidak menggerakkan sesuatu apapun di hati kita. Orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Kita yakin nggak jemaah? Rezeki kita ada di sana. Kalau bicara sebab-sebab yang kita kerjakan, subhanallah, itu hanya usaha. Ya, kita diperintahkan untuk berusaha. Berapa banyak orang yang usahanya sama, rizkinya berbeda. Sekolahnya sama. 4 tahun di bangku kuliahan yang sama. Sampai lulus kerja di perusahaan yang sama. Apakah rizki mereka sama? Lah. Karena ijazah tidak menentukan rizki. Karena sekolah tidak menentukan rizki. Berapa banyak orang-orang yang mungkin S2, S3 bekerja kepada lulusan SMA. Bosnya lulusan SMA. Pekerjanya S2, S3. Ahibati fillah. Setelah kita faham, kalau yang memberikan rezeki itu Allah Jalla Jalaluh. Sehingga engkau yang di PHK nggak perlu khawatir. Engkau yang mungkin usahamu sekarang tutup nggak perlu takut. Kenapa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu bukan di tempat kerjamu sebenarnya, ada di atas sana. Sehingga kita akan melihat manusia yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota selanjutnya, balik lagi ke kotanya, dipindahkan ke tempat lain, tetap rizkinya ada. Kapan rezeki itu berakhir? Ketika ajal datang menjemputmu. Dan di antara pintu rezeki kalau sudah tahu adanya di langit adalah dengan berbagi. Dengan bersedekah. Dengan membantu orang lain. Mindset kita juga, kalau kita bersedekah, kita membantu orang lain, mungkin tadi tunjukkan ada program-program sosial. Membantu orang-orang miskin, ya. Sebagian kita berpikir lagi. Ini pola pikir yang harus diluruskan. Berapa banyak pola pikir manusia yang salah. Dia berpikir kalau dia mengeluarkan uang, membantu orang lain, berkurang rezeki. Ya jelaslah. Anak punya uang 10 juta. Anak keluarkan 1 juta. Tinggal berapa? Tinggal 9 juta, Ustaz. Ya.
Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diutus untuk menyampaikan tentang apa yang diinginkan Allah dari hambanya. Beliau pernah bersumpah mengatakan ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasat, tidak mengurangi, sedekah itu tidak mengurangi harta. Enggak berkurang harta. Tapi secara realita kita lihat jumlahnya berkurang. Nah, rezeki kita itu yang mana sih jemaah? Sebenarnya rezeki kita itu yang engkau makan. Yang engkau makan. Lalu jadi kotoran. Wa ma labistahu fa ablait. Yang engkau pakai. Ada orang pakai baju sampai usang bajunya. Itu rezekimu. Yang ketiga. Wa ma tasaddaqta bihi fa abqait. Yang engkau sedekahkan kemudian engkau tabung. Jadi kalau bicara tabungan, rezeki kita itu tatkala kita bersedekah membantu orang miskin, kita ini sedang menabung. Nggak hilang duitmu. Yang engkau sisakan di berangkas besi, yang engkau sisakan berada di ATM, di buku tabungan, semua itu belum tentu rezekimu. Belum tentu. Tapi yang rezekimu, yang sudah engkau sedekahkan, hadza rizqu. Makanya ketika manusia mengatakan, yaqulu ibnu Adam, kata Nabi SAW, mali, hartaku, milikku. Apa yang kau miliki? Yang kau makan itu milikmu. Yang kau pakai itu milikmu. Yang engkau sedekahkan itu milikmu. Wa ma siwa dzalika fatarikuhu lillah. Selain itu engkau tinggalkan buat manusia. Rumah. Apakah milik kita? Mungkin milik anak-anak kita. Mungkin rumah kita juga ada yang membeli jadi milik orang lain. Tapi sesuatu yang sudah kau sedekahkan itu jadi milikmu. Jadi nggak berkurang harta. Itu sumpah Nabi SAW. Hanya saja perlu keyakinan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti beriman. Kenapa jamaah kita lihat ya orang-orang kalau bicara investasi dunia nih yang kita lihat. Banyak yang tertipu. Dan itu berulang kali. Sampai pernah tanyakan ke UJK. Kenapa investasi bodong itu kok masih banyak ya? Ditutup, buka lagi. Tiap tahun ada puluhan yang ditutup sama OJK. Anak sampai kadang-kadang berpikir, apa yang bodoh itu yang investasi? Jadi yang buka lapangan ini orang pinter nipu. Yang menaruh uang di situ orang bodoh. Dulu di Probolinggo ada yang menggandakan uang. Masih ingat siapa namanya? Dimas Kanjeng. Kenapa masih ada yang berpikir ke sana? Untuk menggandakan uang dia.